Hari ini kita akan mencoba ya mempelajari apa yang dimaksud dengan konsep komunikasi. Selamat menyimak. Di akhir pertemuan kita kali ini, Ibu berharap Anda akan dapat menjelaskan konsep komunikasi, dapat menjelaskan fungsinya, kemudian proses komunikasi itu sendiri, bahkan mungkin Anda juga saya harap bisa menjelaskan ragam tingkatan komunikasi, kegunaan dalam mempelajari komunikasi, dan tentunya Anda harus mampu menyebutkan dan menjelaskan unsur komunikasi. Banyak ahli mungkin mengemukakan tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Namun kali ini Ibu akan menyampaikan satu definisi komunikasi yang Ibu rasa akan mudah kalian pahami, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, dengan maksud bahwa pesan atau berita itu akan mudah dipahami. Konsep komunikasi yang Ibu maksud di sini adalah merujuk pada sebuah rancangan atau ide yang disusun agar sebuah proses penyampaian pesan kepada orang lain dapat terorganisasi dan bisa langsung memahami pesan tersebut serta memberikan feedback yang baik. Nah, kalau melihat dari definisi dan konsep dasar yang Ibu sampaikan tadi, menunjukkan bahwa seorang komunikator memiliki peran sangat penting. Karena seorang komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seorang komunikat atau penerima pesan dapat menangkap pesan secara cepat dan tepat. Selain itu, seorang komunikator yang handal adalah komunikator yang mempunyai banyak pengetahuan. Dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pesan yang akan ia sampaikan. Di sini bukan berarti seorang komunikator adalah orang yang harus tahu segalanya loh, tapi harus mengerti dan paham tentang apa-apa yang sudah ia sampaikan kepada komunikan. Nah, di sini pun pesan harus dijelaskan secara tepat dan akurat agar tercapai tujuan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tujuannya adalah supaya para komunikan itu mampu menerima pesan dan memberikan feedback yang baik kepada komunikator. Oleh karena itu, perlulah alat atau media yang dipakai atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan itu harus sesuai. Nah, komunikator yang handal harus dapat memahami karakteristik dari media komunikasi, sehingga pada akhirnya dapat memilih media yang tepat dan sesuai dengan karakter pesan maupun karakter khalayaknya. Pada akhirnya, Ibu akan menyampaikan bahwa ternyata konsep komunikasi adalah suatu proses perencanaan atau suatu strategi yang dilakukan dalam proses komunikasi. Dalam hal ini adalah proses penyampaian pesannya dan jenis-jenis penyampaian pesan dalam proses komunikasi itu sendiri. Seperti itu ya. Rekan-rekan semuanya, bila nanti ada yang belum dipahami tentang konseptual ini, bisa ditanyakan melalui forum diskusi kita. Untuk memudahkan Anda memahami konseptual komunikasi, seorang ahli yang disebut di sini ya dalam salah satu referensi yang Ibu gunakan, yaitu Bapak Deddy Mulyana pada tahun 2005 mengkategorikan definisi komunikasi itu dalam 3 golongan besar supaya memudahkan kita di dalam memahami konseptual komunikasi.